Malam Mas El. Malam Mbak Lili. Sorry ya Mas, itu baru aku minta ke anak-anak. Ternyata udah ada mereka nggak kirim ke aku, padahal udah aku follow up mereka. Oh iya, enggak apa-apa. Saya lihat agak ada bedanya, tapi ya sudahlah. Ya ampun. Oke, kita nunggu sampai jamnya ya Mas. Oke, siap Mbak Lili. Oke, siap Mas. Angkatan 25 ya. Ya, semoga sehat selalu. Saya Gabriel Sumpah yang malam ini akan menemani eh, rekan-rekan dalam persiapan untuk UAS, terutama pada mata kuliah KOK. Ya, yang mungkin pastinya di UAS ini KUK-nya agak-agak ya, apalagi bersama Pak Trijoko. Ya, materinya yang, aduh. Baik, mungkin sebelumnya saya mau tanya dulu untuk materinya. Kalau saya lihat sebelumnya kan saya juga request ke Mbak Lili untuk materinya buat saya lihat. Terus saya lihat untuk Prof. Bambang kurang lebih sama ya materinya ya. Masih terkait beberapa green chemistry, principles, kemudian eh, solvents, kemudian apa lagi? eh Apa namanya? Ya kurang lebih sama lah itulah ya. Terus kalau untuk Prof. Trijoko kira-kira seperti apa ya kalau yang sekarang? Ada yang mau volunteer kira-kira Masih menjawab? sama L. CRISPR. Masih Iya, Oh, ada tapi CRISPR. tapi kemarin Terus pas kelas terakhir tuh katanya model ujiannya mau kayak TDKA, Pak DS. Jadi dikasih paper. berarti dikasih paper gitu ya? Mm-mm. Heeh. Tapi nggak tahu di kelas satunya bilang apa Oke, enggak. tentang Tapi apa kalau di papernya kelas dikasih tahu bilang enggak? gini, Oh gitu. Papernya tentang apa itu katanya? belum dikasih. Bola. Oke, belum dikasih ya. Ya, ya. Coba Oke, tanyain El ya. sebentar. Mohon maaf ya kalau koneksinya agak nggak stabil dulu. Bila, kok saya yang suruh nanya? Oke, mungkin saya bantu bahas yang ada di soal tahun tahun sebelumnya aja lah ya, yang pernah keluar gitu. Kalau masalah sudah masuk paper ya nanti kan menurut kepercayaan masing-masing ya yang membaca ya. Oke, untuk langsung saja untuk soal yang pertama ini soalnya Pak Bambang, dalam punya BP Bambang Purwono. Ya, ini tentang katalis transfer fasa atau KTF. Mungkin sudah pernah dengar ya apa itu apa KTF dan bagaimana mekanismenya. Ya, nanti kalau bingung ya bisa sedikit disinggung gitu. Em, Kemudian seorang mahasiswa melakukan reaksi substitusi nukleofilik antara butil klorida, ya mungkin yang belum punya gambaran, butil klorida ya kita gambarkan saja lah ya, butil klorida. Jadi ada butil, kemudian ada kloridanya begitu. Kemudian dengan KUH gitu ya, KUH yang nggak usah apa ya terlalu dipahami terkait reaksinya. Kemudian prosedur yang dibaca dari literatur mereaksikan kedua bahan ke dalam pelarut organik kondisi reflux ya biasanya dengan pelarut organik gitu ya, organik solvent yang kemudian reflux 18 jam gitu. Kemudian eh, mahasiswa ingin menggantinya dengan metode sintesis organik yang berkelanjutan menggunakan katalis transfer fasa dan menggunakan KTF gitu ya. Yang mana di sini kata kuncinya dia menggunakan reaksi yang berjalan pada suhu kamar atau room temperature. Jadi ganti dari organic solvent
menjadi KTF atau katalis transfer fasa, karena bisa berjalan dalam kondisi room temperature gitu. Nah, kemudian pertanyaannya gitu. Mengapa sintesis dengan KTF diyakini dapat digunakan dalam sistem tersebut gitu. Ya ini sederhana sederhana gitu lah ya, kita bisa melihat dari bahan yang digunakan. Di sini kan ada butir klorida, yang ini kan sebenarnya dia apa ya, rantainya kan ya walaupun nggak panjang banget ya cukup panjang, tetapi dia ini cenderung larut pada pelarut organik gitu ya, yang mana dia cenderung cukup non polar gitu dibandingkan dengan KOH ya, yang tentunya dia masuk atau bisa larut dengan air, atau yang dia non organik gitu ya, atau yang ya air lah ya jenisnya, yang cukup yang lebih polar gitu. Nah, jadi di sini kendalanya adalah susah gitu ya untuk menggabungkan kedua atau mempertemukan kedua senyawa berikut, yang mana yang satunya itu dia non polar gitu ya, yang satunya dia sangat polar gitu, sehingga dia butuh kondisi yang keras, dalam artian ini yang menggunakan kondisi reflux, dan waktunya juga makan waktu yang cukup lama ya kalau sintesis, selama 18 jam. Reaksi ini digolongkan dalam reaksi yang heterogen gitu ya. Yang organik dan dia yang apa ya, polar gitu ya sebenarnya. Dia ini masuk reaksi yang heterogen. Sehingga apa? Jadi eh, tadi kan secara alami nanti kan si KOH itu bisa larut dalam air, tapi butir kloridanya tidak di fase organik, sehingga nanti kan tadi susah mempertemukan. Kemudian supaya bisa, kan prinsipnya reaksi itu kan dia molekul harus bertemu gitu ya, atau kita mengusahakan dua senyawa ini dia bertumbukan. Prinsip dasar reaksi lah istilahnya, mereka kan harus bertumbukan, kemudian baru bisa terjadi entah pemutusan ikatan, kemudian pengikatan kembali, begitu. Sehingga di sini kalau kalau dia dari fasanya saja sudah berbeda, nah tadi heterogen gitu ya, maka untuk ketemu aja kan sulit, sehingga nanti mungkin reaksi akan terjadi dengan sangat lambat ya. Alhasil ya, kalau kita dengan kondisi panas saja reflux gitu kan, refluxnya itu sudah selama 8 jam, kita 18 jam sorry, itu pun kita tidak tahu di situ pelarut organik digunakan apa, karena kan berdasarkan reflux itu kan nanti titik didihnya based on the solvent gitu ya. Ya katakanlah dengan asam asetat glasial bisa sampai 120, atau dengan dimethyl formamide yang juga hampir sama gitu ya, cukup tinggi gitu. Nah, sehingga alternatifnya adalah menggunakan katalis transfer fasa yang bisa apa istilahnya ya, mengakomodir mengakomodir untuk eh, tumbukan, yang mana dia dari dua fasa yang berbeda gitu. Sehingga ya ini makanya kenapa bisa digunakan eh, KTF gitu ya. Kemudian selain itu apa? Selain tadi alasan kan dia di situ ada clue-nya gitu ya. Dia menggunakan reaksi berjalan pada suhu kamar gitu. Kenapa pada suhu kamar gitu ya? Dengan bantuan KTF gitu ya. Tadi katalis transfer fasa itu otomatis ya energi aktivasi atau EA ini kan bisa diturunkan gitu kan. Karena adanya katalis ya, prinsip katalis biasa ya. Dia biasa punya, selain punya jalur baru tapi juga menurunkan energi aktivasinya gitu, sehingga dia bisa berjalan pada kondisi yang lebih apa ya, mild gitu ya, atau yang lebih lebih apa ya, rendah ya, tidak keras gitu, tanpa perlu reflux yang energinya tinggi gitu. Itu sudah jelas karena ya katalis gitu ya, prinsipnya dasarnya, prinsip dasarnya seperti itu. Nah, kemudian yang B, mengapa KTF berbeda dengan reaksi menggunakan katalis homogen gitu ya. KTF berbeda dengan katalis
homogen. Nah, tadi kita sudah eh, dari yang awal gitu ya, kita tahu bahwa dia mengakomodir untuk reaksi yang secara heterogen gitu. Maka berbeda dengan katalis homogen. Ya, dari namanya saja ya, entah mungkin di mata kuliah misalnya bersama Prof. Vega sih yang bahas tentang katalis homogen, heterogen ya entah apa yang sudah dijelaskan beliau, tapi ya intinya kalau homogen ya dia fasanya sama gitu kan, sederhana gitu. Kemudian kalau kalau yang heterogen ya dia dengan fase yang berbeda begitu. Nah, kenapa berbeda gitu ya? Karena homogen, katalis homogen itu tadi kan ya fasanya sama. Jadi ya kemudian terhadap reaktan. Ya, ini yang kalau yang berbicara katalis ya mungkin yang kimia fisik yang mungkin lebih paham juga gitu ya. Biasanya satu fasa gunakannya bisa dengan cair yang umum digunakan lah ya gitu. Tetapi kalau dengan KTF itu dia itu eh, bifasik gitu ya, bifasik atau ya masuknya tadi heterogen, heterogen yang mana dia bekerja spesifik pada sistem dua apa ya, dua fasa yang tidak saling larut ya, saling larut. Misal apa misalkan ya kalau cair-cair ya ada kan, kan tadi contohnya yang yang larut di pelarut organik maupun yang di larut di air atau yang umum lagi padat cair gitu kan. Kalau di KF kan pakainya padat cair gitu. Yang mana KTF ini nanti dia bekerja di antar muka gitu ya. KTF itu bekerja di antar muka. Maksudnya antar muka ya antar antar fasa yang berbeda tadi gitu ya. Sehingga dia bisa menyeberangkan kalau kasusnya pada reaksi ini gitu ya. KTF itu dia bisa menyeberangkan lah istilahnya ya. Mudahnya gitu ya. Memindahkan gitu. Ion antar fasa. Sedangkan kalau homogen tadi kan bekerja di seluruh larutan ya karena dia fasanya sama gitu. Nah, kemudian ya kalau masih sambil di apa namanya diingat-ingat lagi bagaimana mekanisme si apa istilahnya katalisnya gitu ya. Bukan mekanisme ya, ini cara kerjanya ya. Kadang jadi kan ada apa namanya? Ada dua layer, katakanlah yang atas ini adalah yang organic layer ya, kemudian nanti ini yang ada third layer gitu ya atau yang polar gitu ya. Kemudian ini ada antar fasanya gitu yang tengah ini antar mukanya tadi gitu. Yang mana nanti KTF ada di tengah-tengah sini gitu ya. KTF-nya di tengah-tengah sini sehingga dia bisa memindahkan katakanlah misalkan tadi reaksinya apa ya klorida dengan KOH gitu ya misalkan di sini ada KOH ya kan ada OH-nya gitu ya. OH- kemudian yang pastinya ada di water layer kemudian kalau butir chloride-nya katakanlah di sini gitu kan otomatis kan mereka sulit bertemu maka di sini dibantu dengan KTF tadi gitu misalkan ya KTF gitu aja lah ya tulisnya KTF kemudian KTF ini menjadi perantara gitu supaya si OH ini bisa mengakses ke butir chloride gitu sehingga dia bisa ditangkap oleh KTF gitu ya KO gitu ya, OH gitu ya dia nanti bisa lepas lagi ke sini menyerang ke apa namanya alkil halidanya kemudian apa yang terjadi nanti otomatis dia akan berubah menjadi ROH gitu kan
plus nanti kan ada Cl minnya, yang mana nanti Cl min ini berikatan dengan diambil oleh KTF gitu ya. Yang mana nanti dia akan kembali lagi ke antar fasanya, yang kemudian nanti Cl akan dilepaskan kembali gitu ya sebagai Cl minus. Kurang lebih cara kerjanya kan seperti itu. Nah, jadi KTF ini dia ada di antar fasa, antar organic layer dan juga water layernya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ya, ini masih eh, sederhana ya, nanti bisa dibaca ulang materinya di PPT pasti ada ini KTF. Belum ada ya? Ya, insya Allah lancar-lancar saja. Ya, kemudian sebutkan senyawa-senyawa yang dapat digunakan sebagai KTF. Ya, ini mungkin di PPT harusnya ada sih ya contoh-contohnya ya. Dan nanti dibaca lagi gitu. Kalau senyawanya biasanya KTF itu kan dia bisa dengan mudahnya, istilahnya dia masuk ke water layer, kemudian ke organic layernya gitu ya, untuk menghantarkan ion-ion yang berperan pada reaksi gitu, sehingga dia sifatnya harus bisa masuk ke dalam dua fasa tersebut gitu. Jadi senyawa yang digunakan itu dia adalah senyawa yang umum digunakan itu bisa saja bentuk garam. Kok garam ya? Tapi garamnya adalah garam amonium apa namanya? Kuartener. Garam amonium kuartener ya, quaternary ammonium salts gitu ya. Contoh spesifiknya misalkan saya punya ada namanya TBAB. Apa itu TBAB? TBAB itu adalah tetra butil tetrabutil amonium ya. Amonium bromide gitu. Bentuknya kayak gimana ya? Kurang lebih ya sesuai namanya aja. Tetrabutil amonium bromide. Jadi ada amonium gitu kan. Kemudian ada tetrabutil berarti tersubstitusi 4 butil gitu ya. Tuh 2, 3, 4 gitu ya. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4 gitu. Nah, karena dia tersubstitusi 4 pasti dia memiliki ion gitu ya. Yang mana bromide-nya itu dia hadir sebagai counter ionnya gitu. Seperti ini. Itu tetrabutil amonium bromide seperti itu. Nah, selain itu apa lagi? Ya, golongan-golongan yang amonium-amonium gitu lah. Ada lagi yang tetrabutil lainnya, misalkan tetrabutil apa lagi ya? Hidrogen sulfat gitu ya, atau TBAS gitu ya, tetrabutil amonium eh, hidrogen hidrogen sulfat ya harusnya sulfate gitu. Ya, strukturnya kurang lebih sama, cuman ya nanti kan counter ionnya diganti menjadi sulfat gitu, sama-sama tetrabutil amonium juga gitu. Seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Mungkin ada yang sedikit berbeda, misalkan apa? Ada eh, ya mirip juga sih kayak yang tetrabutil, cuman dia namanya adalah eh, benzil triethil, triethil amonium ya, amonium salah, chloride gitu. Yang mana berarti ya nanti eh, trietil berarti kan etilnya cuma 3 gampang ya, gambarnya nanti tekanlah N ya, trietil berarti til seperti ini, kemudian ada benzil. Benzil itu berarti nanti eh,
seperti, nah ini juga nanti positif gitu kan. Kemudian ada Cl-nya sebagai counternya gitu. Benzil, trietil, trietil ya benar ya. Trietil, amonium, chloride. Dan ada beberapa mungkin contoh-contoh lain yang bisa dipakai gitu. Nanti mungkin kalau contohnya di PPT kurang ya bisa bisa cari-cari lagi gitu. Soalnya ya banyak lah. Dan untuk sintesisnya pun ya kurang tahu ya kalau sintesisnya gimana mungkin nggak usah dipelajari juga ngapain ya sintesisnya tidak terlalu ini nggak ada yang melakukan kalau kalian gitu mungkin ya seperti itu sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu krik krik ya belum ada ya mungkin ya sebentar. Oke kalau belum ada bisa kita lanjut sebentar nomor dua. Nah nomor dua itu masih kaitannya dengan Prof Bambang ya soalnya kalau nggak salah. Mm, 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 mm. Nomor dua, nomor satu. Saya tempel. Penggunaan senyawa ionik liquid merupakan salah satu opsi dalam sini. Kalau suara saya tiba-tiba keputus atau nggak jelas, interupsi saja ya. Nanti takutnya saya udah yapping panjang, nggak masuk itu suaranya. Ya, penggunaan senyawa ionik liquid merupakan salah satu opsi dalam sintesis organik yang berkelanjutan. Dalam konteks pelarut organik dalam sintesis, ionic liquid dapat digunakan dalam berbagai reaksi kimia organik. Pertanyaannya, apakah senyawa ionic liquid tersebut kemudian terangkan mengapa ionic liquid memenuhi kriteria sebagai green solvent? Ya, ini sebenarnya ya, ya pengen juga sama ya. Penting juga apakah senyawa ionic liquid tersebut gitu. Jadi senyawa ionic liquid ya liquid ion gitu ya. Liquid dan ion gitu atau sering ditulis sebagai ILS gitu ya. Ionic liquids gitu. Jadi dia apa ya sebenarnya ya hampir sama dengan eh, kata F tadi tapi beda ya. Maksudnya gimana? Ya kalau kata F kan katalis kalau ini kan liquids gitu ya. Jadi dia adalah ya biasanya garam juga ya, hampir sama gitu ya. Eh, Material garam yang terdiri dari ion secara keseluruhan. Nah, ini kuncinya. Semuanya 100%. Jadi tidak ada bentuk lain, tidak ada isi lainnya gitu ya. Jadi secara isi ya semuanya terdiri dari ion, yaitu terdiri dari kation dan anion yang mana keduanya sama-sama berperan gitu ya. Dan umumnya dia berwujud cair gitu, berwujud namanya saja liquids gitu ya. Berwujud cair kemudian dan karena sifatnya yang ion ya sepenuhnya ion ya pada suhu di bawah 100 derajat itu dia apa namanya ya berwujud cair ya berwujud cair tadi di bawah 100.
derajat gitu ya kondisinya. Seperti itu. Sehingga ya kalau di suhu ruang atau room temperature ya dia juga wujudnya pastinya cair gitu. Struktur umumnya biasanya dari kation organik yang besar. Kation organik itu misalkan imidazol tapi dalam bentuk ionnya. Imidazol itu mungkin kalau yang organik belum belajar heterosiklik mungkin ya. Imidazol itu cincin 5 aromatik ini ya jelek. Imidazol seperti ini, yang satunya NH ya. Tapi karena imidazolium ya dia berbentuk ion ya berarti cara bentuk ionnya dengan dia mengikat hidrogen satu lagi sehingga nanti muatannya positif gitu ya. Jadi kurang lebih nanti akan panah begini ya. Jadi nampaknya nanti eh, digambarkan kok pakai hitam ya. Dia bisa berputar putar ya bukan berputar ya berdelokal gitu ya sehingga ini sama-sama eh, mengikat H gitu positifnya bisa di atas bisa di bawah gitu yang kemudian nanti biasanya anionnya ya anion yang anorganik atau organik juga bisa contohnya misalkan ada PF 6 minus gitu ya atau PF 4 minus gitu ini tadi ini tazolium atau yang sejenis dengan imidazol itu adalah piridinium. Ya, ini di PPT ada nanti bisa dibaca mungkin ya kalau di PPT. Kalau piridin ya cincin 6 gitu seperti ini. Kalau piridinium berarti ya tinggal dia mengikat H gitu ya. Ini namanya piridinium plus gitu. Bentuknya kalau penasaran gitu ya mungkin yang organik gitu ya. Ini piridinium, imidazolium nanti apa namanya? Anionnya counternya dengan ini gitu atau yang lain ada contohnya seperti itu yang disebut dengan ionic liquids gitu ya. Ini kalau menyebutkan contoh ya ini hanya gambaran aja kan nggak suruh sebutkan contoh hanya menjelaskan saja gitu jadi benar-benar terdiri dari kationnya dan anionnya gitu tidak ada yang lain secara keseluruhannya benar-benar garam gitu ya nah kemudian terangkan mengapa ini tadi ya, ionic liquid ini memenuhi kriteria sebagai green solvent gitu. Kenapa dia memenuhi green solvent? Karena ya diingat-ingat aja ada 12 principles of green chemistry kan di sebelum UTS kan sudah belajar ya. Itu dikaitkan saja dengan sifat dari ionic liquids gitu ya. Yang pertama dia itu apa ya? Ya mungkin sifat fisiknya nanti bisa mendukung ini hijau gitu ya dari tekanan uap. Kenapa tekanan uapnya? Karbon uapnya ini yang dapat di selain diabaikan ya, atau tekanan uapnya sangat tinggi, karena sangat tinggi gitu ya, negligible vapor pressure gitu, karena dia tidak sehingga dia sifatnya ini tidak mudah menguap gitu ya, tidak mudah menguap sehingga dia bisa mengurangi polusi misalkan gitu dikaitkan kan itu ya dan resiko terhirupnya itu dikaitkan dengan green chemistry-nya di situ ya dia mengurangi karena kan biasanya reaksi kan VOC gitu ya, volatile organic compounds gitu ya. Saya tulis saja volatile volatile organic compounds. Nah kan biasanya kalau reaksi organik ya menggunakan pelarut organik yang volatil gitu, sehingga bisa uapnya lepas gitu ya, dan ada resiko
terhirup gitu. Jadi dia bisa eh, mengurangi resiko juga terhirup gitu, mengurangi risiko terhirup. Nah, seperti itu. Ya, tekanan uapnya sangat tinggi karena tadi dia terdiri dari ion semua gitu ya, sehingga dia akan ikatannya akan sangat kuat gitu ya, antara satu dengan yang lainnya, ikatan ionik gitu ya, sehingga dia akan sangat sulit untuk menguap gitu. Nah, kemudian selain tekanan uapnya juga ya akibatnya dia juga bersifat non flammable gitu, non flammable ya, atau tidak mudah terbakar, sehingga dia juga bisa apa ya istilahnya, ya meningkatkan keamanan misalkan gitu kan. Keamanan apa ya, selama proses reaksi. Karena kalau dia bersifatnya flammable kan kadang kita juga repot dalam penyimpanannya gitu. Harus disendirikan, tidak boleh dekat dengan yang eksplosif. Kemudian bagaimana dengan volume ruang penyimpanannya, suhu dan tekanannya seperti apa penyimpanannya, nggak boleh kena panas dan lain-lain gitu. Ya kalau dia bersifat non flammable ya juga memudahkan kita dalam hal penyimpanan bahkan selama proses reaksi berlangsung. Terlebih kalau di reaksi organik kan juga kadang menggunakan proses yang cukup keras gitu ya. Walaupun mungkin nggak sekeras kalau di lab-lab lain ya, mungkin yang materials dan lain. Tapi hitungannya juga cukup berbahaya karena di organik ya bahan-bahannya itu yang juga eh, lebih berbahaya lagi gitu ya. Kemudian dia juga punya ya ini stabilitas thermal yang tinggi. Nah, sebetulnya ke sini juga sehingga dia tahan panas. Karena dia tadi non flammable tapi juga dia tahan panas. Jadi bisa juga kalau kepepetnya harus menggunakan reaksi yang membutuhkan suhu tinggi gitu. Jadi masih ada kaitannya dengan meningkatkan keamanan proses reaksi tadi. Meskipun dia butuh panas, ya tetap dia punya stabilitas thermal yang tinggi. Dan kemudian selain itu apa? Dia juga eh apa ya? Recycle, recycle, aduh mana sih? Recyclable atau ya bisa didaur ulang gitu lah ya. Dapat digunakan lagi setelah dipisahkan kan lagi setelah dipisahkan. Bagaimana memisahkannya? Ya, memisahkannya ada beberapa cara. Misalkan ada yang dengan rekristalisasi gitu ya, produk reaksinya gitu, atau dia dengan ekstraksi cair-cair gitu, atau ada yang menggunakan apa ya, trap gitu ya, atau apa ya, mungkin beda-beda seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Ya mungkin eh yang apa ya, yang bisa yang istimewanya lagi dia itu mudah diatur gitu ya. Kenapa mudah diatur? Maksudnya eh, dapat memodifikasi apa namanya? Kan kalau tadi kita ada contoh kation anionnya seperti apa. Nah, ini kation anionnya bisa kita modifikasi gitu. Kenapa dimodifikasi ya? Untuk menyesuaikan atau untuk mengatur kepolaran dari eh, reaksi yang kita butuhkan sesuai reaksinya gitu ya. Mau dia yang hidrofiliknya seberapa hidrofilik atau hidrofobiknya seberapa gitu ya. Mengenai hidrofilik atau hidrofobiknya seperti itu. Hmm, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ya kurang lebih seperti ini. Tapi kalau ada yang lain, maksudnya tambahannya nanti di PPT mungkin bisa dibaca juga ya. Seperti itu. Cuman dua ya, A dan B. Ada lagi? Ada lagi, belum ada. Masih ada yang mau bertanya? Oke, kalau belum ada, tidak apa-apa. Ya, ya nanti kita segerakan saja ya, biar nanti bisa tinggal dibaca-baca juga. Kemudian yang nomor 3.
Nomor selanjutnya mana ya? Ini juga masih sama berarti. Tiga. Ini nomor tiga. Ini ditinjau dari sintesis dan bahan dasarnya, jelaskan pernyataan bahwa biodiesel merupakan contoh bahan kimia yang dihasilkan menggunakan prinsip-prinsip green chemistry. Gitu. Ya ini Peter Yetingnya juga sih sama ya. Tinggal baca PPT terus nanti ya Yetingnya seperti apa silakan. Ya berdasarkan kepercayaan masing-masing gitu. Ya kenapa? Bagaimana menjelaskannya ya Kak? Ya eh, dia memang memenuhi beberapa prinsip gitu ya. Kan tidak harus yang kedua belasnya kan. Beberapa saja yang dipenuhi, at least itu sudah cukup gitu ya. Yang pertama mungkin dari apa bahan bakar yang terbarukan. Ya. Jadi biodiesel bisa diambil dari bahan dasar atau kok bahan bakar sih? Bahan dasar ya. Bahan dasar terbarukan. Tahu istilah kerennya itu renewable feedstocks gitu. Ya, renewable feedstocks. Ya entah prinsip berapa, prinsip ketujuh atau berapa ya nanti lupa ya saya. Nanti bisa dibaca prinsip ke berapanya. Yang penting ada salah satunya gitu ya. Karena mengapa demikian? Karena biodiesel ini itu bisa diperoleh dari minyak nabati. Nah, minyak nabati. Contohnya apa? Contohnya kita punya trigliserida. Ini yang juga sering dipakai gitu kan. Dari misalkan apa? Kelapa sawit gitu. Dari kelapa sawit atau yang lain misalkan dari kedelai atau dari apa ya banyak dari gliserida nanti bergantung dengan komposisinya seperti apa dan bagian-bagian apa yang penting dari masing-masing yang diambil gitu atau bisa juga dari lemak hewani gitu ya hewan gitu ya bukan dari yang pasti bukan dari fosil bukan fossil fuels gitu ya yang dia akan terus menipis atau depleting gitu. Selain itu apa? Dia minyak nabati kan juga karbon netral disebutkannya gitu ya, karena dia menghasilkan CO2 pembakaran ketika pembakaran sebanding gitu ya dengan yang diserap saat tanaman dia berfotosintesis gitu ya, menghasilkan CO2 sama gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian apalagi yang bisa dipakai prinsipnya ini kan banyak ya, ini bisa dibuat-buat gitu ya. eh Apa namanya sintesis yang lebih aman intinya apa ya lupa bahasa ininya sintesis yang lebih aman ini juga lupa nih prinsipal yang ke berapa gitu ya atau menggunakan apa katalisis ya katalisis ya mungkin ya katalisis jangan ini katalisis saja lah ya katalisis katalis gitu ya penggunaan katalis atau melibatkan proses katalisis gitu ya yang mana entah prinsip berapa juga ya lupa gitu ya ada berapa ada di posisi ke yang mana contohnya tadi kita sudah mengambil eh trigliserida gitu trigliserida ini misalkan eh trigliserida misalkan dengan apa alkohol atau misalkan katakanlah metanol gitu ya kemudian bisa mengalami reaksi apa atau dengan apa namanya katalis biasanya dengan NaOH atau ada yang juga KOH atau ada yang lebih aman biasanya pakai
lipase, katakanlah pakai enzim sekalian nih, lipase yang terkenal kan pakai lipase gitu untuk mempercepat reaksi pada suhu rendah gitu. Kan nanti esterifikasi kan gitu. Transesterifikasi seperti itu katalisis prosesnya, sehingga nanti kan bisa diperoleh apa, free fatty acidnya gitu kan. Kalau free fatty acid sih, free fatty acid ada dari kan FAMI ya, free fatty acid methyl ester, kok free fatty acid FAMI ini. Dan juga nanti ada gliserol gitu. Ya penjelasannya kurang lebih gitu. Menggunakan katalisis ya dia nanti akibatnya kan tadi lebih aman, kemudian lebih amannya dalam artian apa ya? Ya bisa mempercepat prinsip umumnya gitu ya, reaksi, cepat reaksi dengan eh, suhu yang lebih rendah. Nah, bebas bebas sih katalisnya misalkan dengan yang lain tadi KUH, NaOH gitu ya, atau yang lebih green lagi misalnya dengan enzim gitu ya, dengan lipase seperti itu. Kemudian apa, ada namanya item economy ya. Jadi eh, bagaimana maksudnya atom ekonominya gitu? Apakah dia benar-benar digunakan semua? Tapi selain itu juga kalau kita lihat tadi si siapa namanya trigliserida, jadi menjadi misalkan dengan fatty acid methyl esternya, kemudian dengan gliserol, ya biasanya kan dipakai kan ini ya fatty acid methyl ester, terus kemudian gliserolnya dikemanakan gitu ya? Tidak dibuang begitu saja gitu. Ini juga masuk ke prinsip akademi akademi gliserolnya ini masih bisa digunakan gitu untuk apa ya, apa ya, banyak lah yang bisa direaksikan lagi, misalkan dia gliserol menjadi satu dua eh, propendiol gitu ya, satu dua propendiol, satu dua propendiol tuh mana ya, satu dua tiga, kemudian OH, kemudian ini OH, ya ini H3 C gitu ya, satu dua propandiol yang awalnya kan gliserol kan OH-nya 3 gitu ya, dan diubah jadi satu dua propandiol. Atau juga dari gliserol kemana bisa saja untuk eh sol ketal gitu ya, sol ketal. Kemudian apalagi yang masih eh, berkaitan dengan pemanfaatan apa namanya gliserol, banyak lah ya seperti itu. Sol ketal itu kan awalnya dari OH-nya ada 3, kemudian nanti kurang lebih dia akan membentuk seperti ini. Ya, ini masih OH-nya kurang lebih satu, dua, tiga, ya seperti ini. Misal ketal gitu. Ya ini masih bisa digunakan juga gitu. Untuk misalkan untuk ke gimana ya? Saya lupa ya, bisa dicoba cek lagi gitu ya penggunaannya. Biasanya kan ada juga riset yang membahas tentang satu propandio, kemudian soal ketal gitu. Nanti dikaitkan dia nanti bisa jadi apa gitu. Atau apalagi ada epichlorohydrin gitu. Chlorohydrin juga bisa gitu. Misalnya untuk epoxy resin misalkan kan gitu seringnya. Eh, untuk bahan dasar epoxy resin untuk epichlorohydrin yang mana dia bisa diperoleh dari mana? Ya dari gliserol ini yang dari awalnya dari minyak nabati, tidak dari apa namanya? Bukan dari yang minyak bumi gitu ya. Epichlorohydrin itu kalau epichlorohydrin Cl terus O. Nah, bentuknya kayak gini lah, epichlorohydrin.
hidrin seperti itu. Itu apalagi atom ekonomi, jadi dia masih bisa dimanfaatkan lagi gitu. Jadi eh ya itu yang masuk atom ekonomi, apa ya, hasilnya itu tidak benar-benar kemudian dibuang gitu ya, tapi hasilnya bisa digunakan lagi. Selain di satu sisi melihat dari segi reaksinya ya, yang hanya seberapa dia yang terkonversi gitu ya, tapi ternyata juga termasuk bagaimana dimanfaatkan lagi sehingga tidak hanya dibuang. Seperti itu. Ya mungkin nanti apa lagi ya? Ya kurang lebih itu sih. Bahan dasarnya terbarukan, katalisis, kemudian nanti atom ekonomi. Gitu. Oke, kan biodiesel nanti untuk biodieselnya. Ada pertanyaan? Sudah mengantuk mungkin ya? Oke, kita next saja. Masuk ke nomor 4. Ini dia. Nah, dia nomor 4 ini. Apa ini? Soal macam apa ini? Hmm. Oke, nomor 4. Kalau ada yang ditanyakan sekali lagi langsung saja ya, atau ada interupsi atau apapun mau koreksi bahkan ya silakan gitu, sama-sama belajar, saya juga kan yang ahlinya ahli gitu. Ya di sini aduh agak pusing ya mungkin kalau yang non organik, yang organik aja mungkin udah gue gitu ya, apalagi yang non organik, melihat ini huruf apa gitu ya. Salah satu enzim yang digunakan dalam sintesis fine chemicals adalah enzim flavon sintase. Urutan asam amino enzim tersebut yang didapatkan dari tanaman Petroselinum crispum adalah sebagai berikut. MA banyak sekali gitu ya. Ada berapa ratus urutan asam amino. Workflow, diagram alirnya gitu. Studi optimasi struktur protein. Ya, kita diminta untuk mengoptimasi struktur berikut ya, sehingga didapatkan enzim dengan aktivitas dan stabilitas tinggi. Jadi maknanya si enzim flavon sintase dengan urutan asam amino berikut tadi dia sudah punya aktivitas atau punya kemampuan gitu ya yang digunakan dalam sintesis fine chemicals gitu. Tapi kita diminta untuk mendesain bagaimana si protein ini yang awalnya seperti ini kita ubah otak-atik ya, berarti kan dioptimasi kan ya, supaya aktivitas dan stabilitasnya tinggi. Karena kan kendala pada enzim ini ya antara aktivitas dan stabilitas gitu. Kalau aktivitasnya mungkin tidak sebaik apa namanya enzim yang lain, atau bahkan mungkin dengan katalis yang lain gitu kan, katalisnya dalam artian bukan biokatalis gitu ya, atau mungkin setelah mungkin dia punya aktivitas yang spesifik bagus sekali tetapi stabilitasnya sangat rendah, reusability-nya sangat rendah, katakanlah di sekali pakai masih bagus tetapi kedua kali ketiga kali bahkan itu sudah bisa turun, stabilitasnya sangat rendah gitu. Jadi reusability-nya memang enzim kelemahannya di situ gitu ya. Tapi stabilitasnya dia cukup rendah. Tapi bagaimana dengan stabilitasnya tinggi gitu ya? Otomatis kan kita harus mengutak-ngatik gitu. Dan di sini dikasih clue, pendekatan yang dilakukan melibatkan AlphaFold dan CRISPR. Kalau tadi CRISPR mungkin sudah cukup disinggung ya kalau CRISPR ya. Kalau AlphaFold 2 kira-kira disinggung nggak sama Prof. Trijoko? Sama Iya. TCR disinggung? Iya juga ya. Mm-mm. Iya. Oh, oke. Hmm, oke. Ya, jadi gimana ya? Ya berarti kan kita berdasar atau dimulai dari asam amino ini. Mungkin sebelumnya sudah tahu belum AlphaFold 2 itu apa? CRISPR itu apa? Gitu. Sudah tahu belum? Kemarin sih di kelas di demoin ya. Jadi bapaknya Oh, di demo demo. ya. Tapi ya Demo ya. Oke. tidak ngerti. Ya begitulah ya. Seperti biasa. Ya tapi kan kadang kan paling di demo ini cuman oh ditunjukin cara makainya udah selesai gitu doang, makai doang, nggak sampai yang analisis ke dalam-dalamnya seperti apa. Ya wes, oke oke. Hmm, jadi AlphaFold 2 ini ya mungkin kalau udah Pak Tejo cerita panjang kali lebar kali tinggi gitu ya, ini penemuan studi
de novo dalam sintesis protein gitu ya. Sintesis de novo, sintesis secara de novo untuk protein yang mana biasanya eh, kalau sintesis protein ya bukan sintesis ya kalau kita memperoleh protein mungkin dari yang ada di tubuh gitu ya kan kita kan punya banyak sekali protein dan juga enzim terutama enzim gitu ya enzim yang mungkin bisa dimanfaatkan entah itu juga yang ada di tumbuhan atau ada di hewan gitu yang bisa dimanfaatkan eh untuk industri misalkan kan seperti itu harapannya kan seperti itu tapi biasanya kan kalau kita mengambil eh, struktur protein itu kan ya bukan yang konvensional ya, tapi dia biasanya menggunakan X-ray kristalografi gitu. Yang kadang ya itu ya diisolasi dulu kan, diisolasi sampai didapatkan single crystals-nya yang dianalisis dengan X-ray X-ray kristalografi gitu ya. Kemudian nanti atau dengan apa lagi? Dengan NMR gitu juga ya dan dengan NMR metodenya dan lain-lain gitu ya yang mana ini sangat mahal ya, kalau Pak Tri Joko udah endorse ya ini sangat mahal gitu ya sehingga butuh alternatif pendekatan teori komputasi gitu untuk bisa memperoleh apa namanya protein atau di sini kasusnya adalah enzim gitu ya. Nah, ini nanti dari sini nanti kan kita bisa dapat eh, ya tadi dari single kristal gitu kan kemudian nanti struktur tiga dimensi kemudian nanti dapat mungkin dua dimensi atau urutan asam aminonya amino acidnya gitu. Nah di sini kalau di sini ya menunjukkan aplikasinya saja oh kita sudah punya amino acidnya kemudian kita diminta untuk modifikasi kan begitu untuk dioptimasi supaya lebih apa ya, lebih baik ya kinerjanya kemudian tadi stabilitasnya gitu better. Nah, caranya ya mungkin kalau cara teknis kan sudah dijelaskan. Cuman kalau ini kan menjelaskan secara teorinya aja kan gitu. AlphaFold tadi untuk AlphaFold itu dia untuk eh, memprediksikan apa ya istilahnya struktur ya mungkin kan dari definisi tadi dia membuat struktur protein secara de novo gitu ya. Secara de novo artinya de novo itu dari awal dari awal atau from apa ya scratch. Jadi dia menyusun menyusun eh, menyusun asam amino satu per satu gitu ya, satu per satu sehingga membentuk struktur hingga membentuk struktur kompleksnya gitu. Seperti itu. Jadi satu-satu disusun pelan-pelan. Makanya kan mungkin kalau masih ingat ketika ketika apa namanya dijelaskan atau di demonya ya nunggu lama gitu. Jadi dia bisa memprediksi bagaimana setelah dibuat satu persatu disusun gitu kan. Karena kan kalau belajar protein masih ingat mungkin kan ada punya struktur primary, secondary, tertiary sampai quaternary kan interaksinya kan berbeda-beda gitu. Sehingga nanti bisa diprediksi dengan AlphaFold 2 ya itu bagaimana dia eh, terbentuk gitu. Sehingga tidak kadang kalau apa ya kalau kalau kita bahkan nggak punya informasi apa ya asam aminonya urutan asam aminonya kita pakai homolognya gitu yang mirip istilahnya gitu tapi kalau tidak ada homolognya bagaimana ya kita harus buat sendiri kan gitu kita harus buat atau buat satu-satu lagi yaitu melalui secara de novo ini tadi untuk menggunakan pada namanya AlphaFold 2 seperti itu. Nah kemudian nanti dari sini nanti didapatkan prediksi ya masih prediksi ya prediksi struktur proteinnya.
atau dalam hal ini enzimnya gitu ya. Enzimnya sudah diperoleh kemudian nanti di apa istilahnya dianalisis gitu. Eh, Kira-kira secara strukturnya dia itu apa ya? Mungkin dari active site-nya dulu. Active site. Kita perlu tahu active site karena kalau protein itu kan biasanya dia ada sistem atau yang pernah kita dengar lock and key gitu ya atau induced fit gitu ya lock and key gitu atau ada induced fit gitu. Yang mana dia ya menekankan intinya seperti apa ya istilahnya aktif site itu sebagai sisi pentingnya dalam aktivitas protein gitu. Jadi harus tahu dulu dia sisi pentingnya itu di mana dalam kinerja protein. Ya. Kemudian kita cari juga daerah-daerah yang memungkinkan untuk dimodifikasi gitu. Daerah yang mungkin dimodifikasi. Dimodifikasinya maksudnya ya karena dia tidak stabil misalkan. Karena kan dalam prediksi eh, dari AlphaFold 2 nanti bisa lihat juga dia bagaimana strukturnya, maksudnya stabil atau tidaknya kan juga bisa dilihat juga ya pada model struktur yang diperoleh. Sehingga nanti ini tidak stabil ini kita modifikasi. Modifikasi seperti apa ya? Banyak misalkan kita ganti asam aminonya gitu. Kita ubah asam aminonya. Supaya apa? Supaya mungkin nanti terbentuk asam amino yang bentuknya lebih stabil, kemudian fleksibel sehingga bisa apa ya istilahnya? Membantu kinerja protein. Apalagi tadi tujuannya supaya dia meningkatkan aktivitas dan stabilitas tinggi ya. Yaitu dengan kita di mengubah-ubah asam aminonya. Begitu. Jadi kita tentukan mana asam amino yang perlu diganti sehingga nanti pengaruhnya juga harus dilihat yaitu meningkatkan aktivitas gitu ya untuk meningkatkan aktivitas. Nah, ini nggak cuma sekedar diganti, tapi terus nggak dilihat aktivitas ya, tapi juga dilihat bagaimana aktivitasnya. Misalkan kalau dari struktur yang eh, apa tertiary gitu ya, tertiary kan atau quaternary ini ada yang namanya ikatan ikatan disulfida gitu. Misalkan kita harus membentuk ikatan disulfida supaya dia kuat atau seperti apa gitu ya. Kemudian ada lagi interaksi hidrofobiknya gitu. Kita memperhatikan beberapa supramolecular chemistry-nya gitu di inti protein seperti itu. Atau aktivitasnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian eh, misalkan kita sudah buat apa namanya? Sudah punya apa ya istilahnya, blueprintnya bagaimana amino acidnya itu yang di buat yang dia bisa dia itu lebih baiknya tadi dengan amino asid yang ada diganti nomor berapa menjadi apa ya. Nah yang kita lakukan adalah kita mengambil protein yang sudah ada, protein aslinya itu saatnya kita lakukan modifikasi ya. Jadi kalau ini dia pertama tadi itu untuk eh, perancangan terlebih dahulu terlebih dahulu gitu untuk meningkatkan aktivitasnya seperti apa gitu ya tadi kita prediksi dulu struktur tiga dimensinya seperti apa gitu kemudian kita lihat bagaimana stabilitasnya kemudian kita ubah sama amino supaya stabil atau meningkatkan aktivitasnya. Nah setelah kita rancang amino asid yang dirubah di nomor berapa misalkan D di sini gitu ya atau R di sini atau di mana berapa ya terutama mungkin aktif aktif saja di daerah mana gitu ya kita perhatikan kita ubah-ubah sedikit. Nah, kemudian baru kita masuk ke tahapan untuk modifikasinya. Jadi kita memodifikasi enzim yang sudah ada. Ini kan enzim ini kan, gitu. Misalkan enzimnya sudah diperoleh, gitu kan. Kemudian tadi kita sudah analisis bagaimana apa yang saja yang harus dirubah. Ya sudah saatnya kita
berubah. Merubahnya dengan apa? Modifikasinya dengan CRISPR, gitu ya, dengan CRISPR. Dengan CRISPR. Kalau ini kan tadi rancangannya dengan AlphaFold, gitu ya, AlphaFold 2. Kalau ini dengan CRISPR, gitu, modifikasi dengan CRISPR. Apa itu CRISPR? Masih ingat CRISPR panjangannya tuh apa sih? Cluster, panjang sekali ya. Cluster terus regular, apalagi interspace, apalagi interspace, S-nya itu short ya. Short, palindromic, terus R-nya adalah repeats. Palindromic repeats, gitu ya. Perulangan, ya. Ya definisinya inilah. Di Indonesia kan, silahkan. Itu ada kepanjangan CRISPR seperti itu. Ya, jadi dia ini teknologi teknologi baru ya untuk menyunting gen, gitu ya. Untuk menyunting atau mengedit. Wah, gen aja bisa diedit ya. Menyunting menyunting gen yang presisi, secara presisi tentunya. Kalau nggak presisi ya, ya bisa mutasinya tidak terkontrol gitu ya. Secara presisi gitu, dan telah diadaptasi nanti dengan menyesuaikan dengan sistem dari kekebalan tubuh. Biasanya dia akan beradaptasi dengan sistem kekebalan alami gitu ya dari inang gitu untuk memodifikasi DNA kemudian secara selektif gitu ya, tidak hanya asal masuk gitu ya, tidak asal modifikasi gitu. Untuk cara kerjanya mungkin sudah pernah dijelaskan ya, atau biasanya Pak Trijoko ngasih materinya ada nanti, atau dari video ya, link video YouTube itu banyak gitu, karena akan sangat panjang mungkin kalau menjelaskan juga cara kerjanya gitu. Intinya dia butuh protein Cas9 gitu ya, protein Cas9, kemudian nanti ada gRNA juga atau guide RNA, ya, molekul yang mengarahkan Cas9 tadi, si pemotong, ini pemotongnya, guntingnya, gitu ya, gRNA itu yang akan memandu si protein Cas9 ini ada di lokasi yang spesifik, gitu, di dalam DNA yang nanti yang mau dipotong, diedit, gitu, diedit menjadi apa yang diedit ya tadi asam amino yang kita sudah peroleh yang harus diganti itu yang mana, gitu. Ya kalau di sini kita nggak bisa jelaskan kalau ini diganti jadi apa, terus aktivitasnya bagaimana, nggak usah dijelaskan. Intinya, oh misalkan beberapa asam amino yang perlu diganti, lokasinya di mana, yaitu di apa apa ya istilahnya ya, kayak ya seandainya andaikan saja. Kemudian nanti baru setelah itu masuk Cas9 dan gRNA-nya, kemudian nanti ada proses pemotongan, penyuntingan gitu ya. Jadi akan ada dibuka strain-nya, kemudian nanti ada yang namanya PAM itu ya. Kemudian baru nanti masuk proses pemotong, diganti, terus sudah deh selesai gitu. Kurang lebih singkatnya gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya untuk ini enggak bukan teknis sih, tapi persiapannya tadi kita sudah punya protein Cas9, RNA gitu ya. Nah, kita perlu sel, bukan sel ya, apa namanya? Gen, gen inang. Gen inang nanti yang akan memproduksi protein yang akan nanti di asid amino asid yang akan digunakan untuk menyunting gitu ya. Gen inangnya dulu misalkan menggunakan tanaman apa gitu ya. Ya yang kita targetkan adalah Petroselinum crispum tadi kalau nggak salah ya. Petroselinum crispum kita ambil gitu kan. Gen inang tadi Petroselinum crispum. Kemudian kita menggunakan tadi sistem CRISPR-Cas9-nya untuk menyunting DNA. Gitu. Intinya dia bisa diedit dengan tadi CRISPR-Cas9. Jadi butuh ini, Cas9 nanti juga si RNA gitu ya. Tiga ini. Jadi untuk CRISPR-nya secara umum, tapi intinya
gen inangnya nanti dipersiapkan kemudian menggunakan sistem CRISPR-Cas9 ke dalam gen inangnya. Secara singkatnya seperti itu. Kemudian nanti setelah mengedit bahasa yang presisi gitu ya sudah dapat gitu ya kodon asam aminonya yang dirubah itu seperti apa. Kemudian nanti kita masuk ke ekspresinya, kita produksi rekombinan. Produksi rekombinan. Ya, ini sudah agak-agak dunia lain ya materinya ya. Produksi rekombinan. Jadi kita sudah punya dapat gen yang sudah diedit tadi menggunakan CRISPR-Cas9. Ya, kita masukkan gen yang sudah diedit ke dalam ya menggunakan vektor ya namanya vektor ekspresi. Ya nanti bisa dicek lah ya di PPT mungkin kalau ada ya atau mungkin teman-teman yang organik juga nanti ada yang lebih paham gitu. Ya, vektor menggunakan vektor kemudian nanti dia eh, bisa apa ya saya memproduksi rekombinan gitu produksi rekombinan kemudian setelah itu apa ya kalau sudah diproduksi rekombinan kemudian ya alhasil nanti kalau dia sudah bisa diproduksi ya di apa namanya enzim diproduksi gitu ya sudah diproduksi kemudian nanti bisa dipurifikasi kita dapatkan purify kemudian uji aktivitasnya seperti apa seperti itu ya nanti kurang lebih gambarannya seperti itu dari AlphaFold 2 kita rancang dulu proteinnya seperti apa active site-nya mungkin karena kan kalau protein kan basisnya untuk reaksikan active site kemudian nanti di ubah-ubah nanti hasilnya seperti apa kira-kira aktivitasnya kemudian kita modifikasi dengan CRISPR-Cas9 ya kemudian nanti kita masukkan kita persiapkan dengan gen inangnya gitu kan kemudian tadi sudah dapat gen yang hasil editan itu dimasukkan ke dalam vektor ekspresi gitu ya vektor ekspresi nah seperti ini kemudian nanti ya dari vektor ekspresi nanti kan ditransformasikan ke inang gitu kan sehingga nanti akan terinduksi untuk ekspresi protein yang baru gitu membuat protein yang baru seperti itu. Kemudian nanti ya ini sisanya umum saja diproduksi akan dipurify, diperoleh enzimnya, kemudian diuji aktivitas enzimnya dibandingkan uji aktivitas katalitik ya aktivitas katalitik ya aktivitas ini kan yang kalau membahas tadi aktivitas kemudian kalau juga jangan lupa stabilitas stabilitas entah stabilitas termal atau dibandingkan wild type-nya gitu wild type gitu atau yang aslinya gitu. Apakah dia lebih baik atau enggak gitu. Ya harapannya aktivitasnya lebih baik, stabilitasnya juga lebih baik. Seperti itu kurang lebih. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Maaf ya kalau agak agak muter-muter mungkin ya. Belum ada? Pasti bingung. Ya, nggak apa-apa. Aduh. Tapi ya Pak Trijoko rajin banget bikin soal ya, jadi nggak tahu besok soalnya akan seperti apa. Gitu. Karena kan biasanya beliau materinya ada yang sedikit berbeda penekanannya gitu. Kadang mungkin yang nggak terlalu beliau bahas secara detail malah itu yang disuruh belajar sendiri sehingga keluar nanti malah di ujian seperti itu. Jadi persiapkan materinya sebaik-baiknya. Ya, kemudian oke kalau lanjut kita ke nomor 5 last number ya. Nomor 5 ini yang juga hadidaw hadidaw. Oke, nomor 5 ini nomor 5 ini ya masih ada. Nomor 5 kemudian hmm, informasi yang mungkin dipakai. Wah, nih apa lagi nih tiba-tiba
ada titik A, titik G, titik T, titik C, dan lain ada A alanin, C cysteine ya. Ini A, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N dan lain-lain ini adalah kode untuk amino acid, asam amino kayak yang ada di sini tadi. Ini masing-masingnya amino acid gitu ya. Amino acid, asam amino. Kemudian ya ini nanti untuk basanya yang dibentuk. Nah, bagaimana ini nomor 5? Aduh. Suatu peptida bioaktif, nah, ini peptida ini ya, mempunyai struktur primer sebagai masing-masing sebagai berikut. Ini enggak jelas. IPLDKR bla bla bla. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat workflow lagi pembuatan peptida-peptida tersebut dengan DNA rekombinan dan sintesis kimia. Hmm. Jadi kita diberikan istilahnya kita harus membuat peptida ini dan kemudian pembuatannya bisa dengan DNA rekombinan dan juga sintesis kimia. Kemudian ada informasi yang ditambahkan ini tadi sudah saya sedikit jelaskan. Nah, eh, kalau ini ya udah kita coba bahas satu-satu ya. Misalkan yang A gitu ya kita punya IPLDKR. Nah, peptida pendek ini gitu ya. Dia itu eh, ya bisa kita gunakan dengan apa istilahnya ya? Rekombinan gitu ya. Dia peptida pendek linear yang nggak tahu ya kalau linear ya menggunakan asam amino standar sudah cukup gitu ya. Cocok untuk biasanya DNA rekombinan ya. Kemudian kalau yang B ini ciri khasnya dia punya ujung. Ujung apa? Punya ujung mana ya? Ini ujung N, ada ujung karbonnya gitu. Nah, ujung-ujung ini yang bisa kita peroleh biasanya tidak bisa dengan sistem biologi atau dengan DNA rekombinan. Ya, kalau mungkin dijelaskan Pak Trijoko ya. Kalau nggak dijelaskan ya sudah ini saya juga menjelaskan sebisanya ya. Intinya eh, kalau secara biologis itu kita menggunakan DNA rekombinan ya, tetapi kalau secara sintetik kita menggunakan sintesis kimia ya atau yang dikenal dengan solid phase synthesis ya, solid phase synthesis. Nah, kalau yang A tadi dia bisa digunakan dengan DNA rekombinan, tetapi yang B karena ada ciri khas ujung C dan ujung N-nya ini ada amida dan juga apa NH2 dan juga asetilnya ini tidak bisa kita peroleh melalui jalur yang biologis atau dengan DNA rekombinan, tetapi kita harus melakukan modifikasi ini yang mana bisa diperoleh dari apa? Perlu secara sintesis kimia tadi ya SPSS gitu ya SPPS solid phase peptide synthesis ya solid phase peptide synthesis gitu sehingga ya nanti ini yang pakai sintesis kimia gitu sintesis, yang ini untuk DNA rekombinan gitu. Nah, kemudian yang C, wah ini apalagi kok bentuknya kotak ya, bentuknya kotak gitu. Ya, ini menggunakan peptida siklik ya. Ya, secara dilihat ini kan ada ASLHKA. Ini ada kebalikannya ASLHKA. Nah, katakanlah ini seperti kepala ini ekor, berarti ini ekor ini kepala atau istilahnya head to tail gitu ya. Ada jembatan menuju head to tail gitu. Tapi dia siklik head to tail ini ya menggunakan jembatan samping ada G-nya ini membentuk siklik gitu ya, siklisasi peptida yang mana dia perlu kontrol secara sintetik juga. Otomatis yang kita perlu lakukan dia juga menggunakan secara sintesis gitu, secara sintesis supaya dia tepat membentuk siklik di asam amino yang kita inginkan gitu ya ya yang soal inginkan sesuai soal inginkan gitu ya sehingga perlu kontrol secara kimiawi gitu. Nah kurang lebih penjelasannya untuk setiap peptidanya metodenya seperti itu tapi workflownya bagaimana ya ini mungkin juga jadi agak agak loncat kepotong-potong ya karena mungkin ada yang belum paham juga mungkin beberapa istilah dan juga beberapa proses gitu. Jadi kalau yang pertama kita menggunakan IPLDKR
itu hmm, kita harus buat desainnya dulu gitu. Kita buat urutan DNA. Urutan DNA. Kenapa urutan DNA? Karena kan kita pakai DNA rekombinan gitu ya. Kita buat urutan DNA yang bisa mengkode. Mengkode apa? DNA kan mengkode asam amino gitu ya. Mengkode peptida atau asam amino I, P, L, D, K, R masing-masing seperti itu. Seperti itu. Ya, jadi kita butuh urutan DNA dari mana? Ya, ini dia informasi yang kita butuhkan mungkin gitu ya untuk membuat atau mengkode DNA yang bisa menghasilkan ini gitu ya, DNA yang mengkode IPLD R ini gitu. Misalkan kita menggunakan eh, protein fusi, protein fusi eh, apa ya? Ya ada KSI atau apa itu ada beberapa contoh ya biasanya yang umum ya KSI. Ini supaya tidak terdegradasi oleh inang gitu. Kemudian nanti jangan lupa ada namanya cleavage site. Nah, sisi pemotongan gitu di antara protein fusi dan peptida. Sehingga nanti kita bisa memotong spesifik dari protein yang dibentuk kemudian bisa dipotong spesifik di asam amino yang ini saja kita peroleh. Untuk beberapa asam amino panjang kemudian kita potong di bagian IPL DKR-nya ini gitu. Cleavage site-nya biasanya kita menggunakan apa? Metionin gitu ya. Metionin gitu ya. Ini untuk eh, cleavage site-nya itu metionin. Ya, untuk prosesnya nanti bisa dibaca di PPT bagaimana cleavage-nya gitu ya. Atau kalau nggak coba cari tahu ya. Itu juga agak nanti takutnya agak panjang lagi gitu. Kemudian setelah kita buat tadi urutan DNA-nya yang bisa mengkode kemudian tadi dengan protein fusi kemudian juga sudah ada cleavage site-nya, kemudian baru kita cloning gitu ya. Kita cloning gitu ya. Masukkan ke eh, vektor plasmid. Mungkin kalau yang organik yang ambil biotekpang dan energi ya ini kan diajarin juga ya kalau cloning seperti apa kayak vektor plasmid gitu. Contohnya misalkan apa? Ada nggak tahu yang nggak usah dipusingin ya ini ya. Kalau yang nggak apa PET apa namanya 31 B gitu. Ini salah satu contoh gitu ya contohnya aja. Contoh dari vektor plasmid. Ini nama ya, bukan namanya hanya nama saja. Gitu. Kemudian setelah di cloning gitu kan, vektor masukkan setelah masuk di vektor plasmidnya, kemudian baru kita ekspresikan ya, diproduksi gitu ya. Jadi dimasukkan misalkan ke misalkan kita menggunakan Escherichia coli. Gitu, Escherichia coli. Kemudian nanti ini ditumbuhkan, kemudian ini produksi gitu ya di sebelahnya saja. Produksi seperti itu. Produksi sehingga nanti kita dapat eh, apa namanya? Ya induksi ya, untuk produksinya. Seperti itu. Kemudian nanti setelah itu nanti dipurifikasi ya, purifikasi ya mungkin tadi isolasi atau apa ya caranya ya. Isolasi atau nanti eh, ada cara lain gitu ya. Intinya kita dapatkan yang murni ya kemudian nanti cleavage ya cleavage-nya atau pemotongan gitu. Misalkan yang sering yang umum digunakan adalah CNPR gitu yaitu eh, cyanogen bromide
Ya, ini untuk pemotongan eh, ikatan di sisi karboksil pada metionin misalnya. Intinya memotong tadi metionin sebagai penanda untuk pemotongan. Gitu. Kita menambahkan metionin untuk penanda, oh motongnya di situ di bagian metioninnya gitu. Metioninnya yang mana nanti kita bisa memperoleh IPL-DKR ini nanti. Seperti itu. Sehingga nanti dia melepaskan dari sini kita dapat eh, IPL DKR bebas yang mana tidak punya ujung asetil maupun amida gitu. Jadi sama seperti tujuan di awal, kurang lebih workflow-nya seperti itu ya. Kemudian nanti setelah itu ya dipurifikasi lagi misalkan kalau masih belum purity-nya masih rendah ya purifikasi misalkan apa pakai oke untuk bekerja pakai HPLC ya atau dengan HRMS dan lain-lain ya untuk memperoleh ketidak murni seperti itu kurang lebih yang bagian eh, sintesis bukan sintesis bagian yang secara DNA rekombinan begitu ya sekali lagi tadi itu ya buat urutan DNA dulu yang kode IPL DKR untuk di cloning kemudian ekspres dengan vektor plasmid diekspresi misalkan faktor plasmidnya itu dimasukkan ke E. coli. Jadi dia bakteri yang akan bisa memproduksi eh, yang sudah kita apa buat tadi gitu ya ditemukan diproduksi. Kemudian yang kita produksi tadi kita purifikasi ya. Ini proses ada proses cleavage. Kemudian nanti kita dapat peptidanya yang nanti dimurnikan gitu. Nah untuk yang tadi ini kita menggunakan ini gitu ya menggunakan informasi yang ada di sini ya. Bagaimana cara menggunakannya ya sebenarnya yang penting dia membentuk urutan DNA yang bisa mengkode asam amino berikut. Ini kan ada asam amino ini PHE, PHE ini ada asam aminonya. Ini ada AG, TDW segala macam gitu ya. Tapi itu tidak bisa, sebenarnya juga nggak bisa asal-asal asal kode gitu ya. Meskipun kode genetik itu degenerate gitu ya. Satu asam amino dia bisa menunjukkan atau bisa dikodekan lebih dari satu kodon gitu. Tapi kita harus pakai yang optimal istilah atau codon optimization gitu lah ya, yang disesuaikan dengan inangnya. Yang mana kita di sini menggunakan E. coli gitu. Untuk ekspresinya kita menggunakan E. coli. Mana tadi ini E. coli. Nah, sehingga biasanya untuk eh, E. coli sendiri preferensi kodon tertentunya ada bisa dicari gitu ya. Misalkan dia untuk kode arginin, arginin itu R ya, tadi ya. Kode arginin itu yang R yang belakang ini itu, sorry. Arginin, tahu dari mana R arginin? Ya cek di sini tadi. R arginin. Nah ini, itu ya. R arginin. Itu biasanya dia lebih suka C misalkan. CGT atau CGC sebagai kodonnya untuk penanda oh arginin dibandingkan eh, dari pada apa misalkan di sini CGT CGC arginin CGT CGCA dibandingkan ini duanya aja CGA CGG ya, itu ya. CGA atau CGG apa sih tadi sorry ya CGA CGG gitu lah ya seperti itu. Kenapa kok bisa? Ya ini maksudnya sudah masuk ke teknis banget gitu ya, praktikal sekali. Kalau misalkan kita pakai yang CGAC, gigi dalam arginin, mungkin nanti proses apa yang susah ya, gitu. Ya intinya dengan mekanisme biomolekulnya lah itulah ya, sehingga dia harus pakai kodon yang eh, apa istilahnya ya preferensi lah intinya ya bisa terus digunakan dan lancar-lancar saja pakai ini. Ya ini pengetahuan tambahan aja. Gitu. Tapi tidak usah terlalu dipikirkan intinya oh arginin apa wis pakai aja itu sudah cukup gitu ya seperti itu
Kemudian lanjut ya kita ke yang B. Ada LSDWAEK, tapi ujungnya ada ujung asetil dan juga ujung amidanya gitu. Kalau ini tadi dia secara SPPS ya, dia tuh solid phase peptide synthesis gitu, peptide synthesis. Nah, bagaimana yang ini ya? Jadi kita butuh resin, ya kita butuh resin yang mana dia akan memegang asam amino yang kita susun. Jadi kalau SPPS kan namanya sintesis ya kita kan memasangkan satu persatu, ya memasangkan satu persatu antara asam amino satu dengan asam amino yang lainnya. Kita sambungkan satu persatu. Kalau masih ingat ya, mungkin kalau Pak TJR menjelaskan. Ya kalau dilakukan secara sintesis di lab organik biasa ya sulit gitu ya. Makanya ini muncul metode namanya SPPS, Solid Phase Peptide Synthesis. Ya, solid phase-nya ini kita menggunakan silika gitu. Atau ya mungkin resin gitu ya. Resin seperti itu. Gunakan solid ini sebagai solid supportnya ya. Solid phase-nya, solid support gitu. Kemudian kita butuh apa? Kalau ini kan butuh gugus proteksi. Nah, karena kan setiap asam amino kan eh, apa namanya punya dua mungkin dua sisi yang bisa diserang gitu ya ketika menyambungkan asam amino satu dengan yang lainnya sehingga kita butuh gugus proteksinya gitu yaitu menggunakan apa? Kalau masih ingat ada kalau nggak salah FMOC, FMOC ya itu nanti strukturnya ada lah ya di PPT. Di FMOC ini untuk melindungi basa labil ya khususnya untuk gugus amino alfa ya gugus amino intinya gitu ya gugus N-nya gitu dan juga untuk selain itu bisa pakai tersial butil kemudian apa lagi dan lain-lain gitu ya mungkin ada yang juga selain itu bisa untuk pelindung yang rantai sampingnya gitu pelindung rantai samping seperti itu. Nah, itu yang kita butuhkan. Dari resinnya ada, ya, kemudian nanti gugus proteksinya, kemudian juga dengan eh, apa namanya amino asidnya, gitu. Nah, caranya, em, ya biasanya kita tadi sudah menyiapkan resin, kemudian jangan lupa, oh berarti kan kita harus memasangkan tadi ya resinnya dengan asam amino yang kita mau buat gitu ya. Tadi kita gitu ya. LSD W A K. Ini ada ujung mudah, ini ujung asetilnya gitu. Nah, jadi kita butuh misalkan kita mau mulai dari mana? Ya, kalau misalkan dengan eh, apa namanya? Ujung yang mulainya dari sini ya kita gunakan ujung yang ada amidanya gitu ya. Misalkan dengan ujung amida kita gunakan ini sebagai awalnya gitu ya ring amide resin gitu ya untuk memasangkan ring ini sih gitu pasangkan dulu dari sini kemudian nanti kita kasih basa pelindungnya supaya tidak bereaksi ya atau pelindungnya atau gugus tadi FMOC kemudian untuk tersier apa namanya untuk rantai sampingnya ya intinya kalau
apa ya, di PPT saya kira jelas sih. Nanti bisa dilihat, oh satu asam amino nanti ditempelin dulu gugus proteksinya, ya kan? Kemudian kita tempelkan asam amino lainnya, kemudian diproteksi, gitu ya. Jadi nanti setelah dimasukkan ke resin, masukkan ke gugus proteksi, kemudian nanti baru di deproteksi, gitu ya. Seperti itu. Dari resin, ditempelkan ke resin dulu, kemudian gunakan gugus proteksi, dideproteksi. Contohnya deproteksi dari FMOK itu pakai apa? Pakai dia dengan piperidin, kan dia piperidin itu untuk melepas si FMOK untuk deproteksinya, gitu. Kemudian nanti setelah diproteksi dia harus diaktifasi lagi, misalkan dengan eh, nanti diaktifasi ujungnya, gitu ya, supaya nanti bisa kopling lagi, gitu ya, atau ditambahkan asam amino lain lagi, gitu. Kemudian direaksikan dengan resin, gitu. Kemudian diulangi aja satu persatu asam aminonya, kemudian masukkan gugus proteksi, diproteksi, masukkan asam aminonya, diaktifasi, masukkan asam aminonya, gitu. Diulangi hingga lengkap, gitu, sampai asam amino lengkap. Kemudian tinggal dilepas di akhir ya, diproteksi. Kemudian pasti ujungnya nanti sudah menyesuaikan. Karena kalau dia sintesis pasti ujungnya bisa ini atau ini, gitu ya. Tinggal kita mulainya mau dari mana, gitu. Tergantung resinnya. Resinnya untuk yang mengikat ini atau mengikat ini terserah. Kalau mengikat ini dulu ya, mengikat yang asetilnya dulu ya kita gunakan gugus proteksi nanti yang di sisi ami, amina, aminonya nanti dengan apa, terus nanti di apa, ditambahkan asam amino es, kemudian dideproteksi, kemudian nanti disambungkan lagi pada resinnya, gitu, dan seterusnya, gitu. Sampai nanti kalau kalau awalnya dari sini berarti kan ujungnya di NH2-nya. Ketika dilepas dia sudah pasti otomatis ada ujung NH2-nya. Tapi kalau mau mulai dari sini ya kita pakai misalkan resin yang sesuai supaya bisa ngikat dengan aminanya. Kemudian nanti ketika sampai di ujung dilepas dia sudah pasti sudah ada ujung asetilnya. Gitu. Jadi kalau solid uh, phase peptide synthesis ya sudah ada pasti ujung seperti ini modifikasi. Tidak hanya peptide bebas seperti yang DNA plasmid. Gitu, dia menghasilkan eh, apa namanya, peptide bebas seperti itu. Kurang lebih tahapannya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan yang apa namanya, siklik? Tadi kan siklik kan juga sama ya, dia menggunakan SPPS, ya, tapi modifikasi khususnya, gitu ya. Setelah asam amino terakhir, misalkan tadi asam amino terakhirnya apa, kemudian eh, di ujung N-nya, misalkan kita ada ujung N-nya, gitu ya. Itu nanti direaksikan dengan asetik anhidrit, gitu ya. Asetik anhidrit gitu untuk asetilasi. Ini bukan, oh enggak ding. Ini bukan yang anu ya, kalau siklisasi, oh siklisasi enggak dengan asetik anhidrit nih ya, mohon maaf. Untuk asetik anhidrit ini nanti dengan dengan apa? Oh yang masih di sana ya. Sebentar. Kalau asetik anhidrit berarti harusnya dengan hmm, oh, baru ingat saya. Berarti kalau ini seharusnya di ujungnya nanti direaksikan asetik anhidrit. Bentar, kalau prosedurnya setelah asam amino terakhir kan ujung N-nya dengan asetik anhidrit untuk astilasi. Mm, 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 mm. Oke, oke, oke. Sebentar. Kurang lebih. Bentar dulu deh. Kita bahas yang siklisasi aja berarti ya. Oke, kita yang siklisasi kurang lebih sama kalau siklisasi. Tapi supaya membentuk siklisasi itu dia jangan diselesaikan dulu tadi kalau sudah sampai ujung peptida yang mana ya. Misalkan
ini sudah sampai ujung sini jangan diselesaikan gitu ya. Kita butuh eh, apa namanya? Kalau siklisasi sebenarnya tinggal di apa ya? Dilakukan pemasangan istilahnya secara berurutan lagi ya dari sini ke sini gitu. Dari A ini dihubungkan dengan jembatannya, kemudian dihubungkan lagi, kemudian dipasang eh, berkebalikan. Tapi dia bisa dilakukan secara apa ya? Ketika masih di resin ya, atau dia bisa setelah terlepas bebas itu juga bisa nanti auto siklisasi gitu. Kurang lebih seperti itu. Cuman saya agak lupa juga ya detailnya. Namun kurang lebih sepertinya seperti itu sih untuk siklisasinya. Gitu. Karena yang SPPS ini memang agak agak kompleks gitu ya, dan agak panjang untuk metode sintesisnya gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Saya agak agak lupa juga ya kalau yang SPPS ini gitu. Jadi kalau ada yang merasa kurang, mungkin nanti coba dicek lagi ya. Saya juga lupa soalnya. Gitu. Hmm. Oke, mungkin ada diskusi dulu, pertanyaan. Jadi kalau yang untuk DNA, dia DNA rekombinan kita butuh ini, ya. Tapi kalau yang sintesis kita nggak butuh, nggak perlu ini ya, langsung kita dengan amino acidnya saja. Itu tidak perlu menggunakan apa namanya, menggunakan DNA. Yang penting jangan lupa di akhir nanti pasti ada purifikasi gitu ya, purifikasi. Gitu. Mau dari tahap dia dengan yang DNA maupun dengan yang sintesis pasti kita butuh purifikasi. Itu entah dengan kromatografi yang seperti apa ya nanti coba di apa baca-baca lagi metodenya. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu atau pusing ya kayaknya ya. Saya juga jelasinnya pusing sendiri. Oke, belum ada. Mungkin juga sudah habis ya waktunya ya Mbak Maria ya. Iya, Mas. Hampir. Ada Mbak Maria di. Oh iya, oke. Ya mungkin itu dulu kalau nggak ada juga yang mau makin aneh. Ya saya juga pusing. Gitu. Saya kembalikan ke Mbak Maria. Monggo cek-cek suaraku Oke, kok. Sebentar, internetnya. Oh ya, saya kembalikan ke Mbak Maria. Silakan Mbak. oke, thank you, Mas El. Ini teman-teman gak ada pertanyaan lagi, Pom. Gak ada yang mau didiskusikan gitu. Susah loh ya, Kak Oka. Yakin gak mau nanya, mumpung Mas Elnya ada. Mungkin memahaminya juga udah susah Mbak. Waduh. Hmm. Kak Oka nih, apalagi soalnya Pak TCR tuh emang agak lain ya. Tapi agak lainnya Iya, nggak kayak film komedi yang kita bisa ketawain gitu loh. Kita cuma bisa meratapi. iya kalau ini. Aduh, yang orang organik Astaga. aja walau alam ya bisa ngerjain Anda apalagi yang non. Aduh, Hmm, pusing. bener. Mbak Marini, Mbak Anissa, nggak ada pertanyaan, Po. Mbak Wilda mungkin, Mas Asyani. Bingung Mbak mau tanya apa nih. Iya, Udah terlalu ya. absurd. Jadi Iya, mesti gitu ya. Bingung mau tanya apa karena nggak tahu ini tuh bahasa apa atau sebenarnya kan gitu Iya. loh. Cukup Kayak Bapak nggak yang bisa tahu. dia, nggak bisa ini. Astaga. Ya wes kalau ndak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Mas. Boleh Mbak Maria. Juga jadi Oke. pening ini bahas ini ya. Iya benar sekali. Oke kalau gitu makasih Mas El udah membersamai kami di tutor KOK malam ini. Untuk teman-teman terima kasih udah berpartisipasi dan semangat buat UASnya ya.
Pokoknya harus semangat aja ini. Tidak ada kata-kata lain selain semangat. Oke, berarti nanti Zoom recordnya aku kirim ya ke masing-masing ketua angkatan. Sekali lagi terima kasih Mas El. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih, Terima Mas. kasih. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Selamat malam. Saya pamit dulu nggih, Mbak Maria. Oke, makasih Mas El. Makasih, Sama-sama. El. Yuk, sami-sami, bro.